Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Sabtu 14 Desember 2024 kita kembali datang di hadapan Tuhan melalui ibadah doa pagi pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan telah menyertai di dalam istirahat kami di sepanjang malam tadi. Dan pada hari ini kembali kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mau memanjatkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan, inilah kami dan kami memohon supaya Tuhan terlebih dahulu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa memohonkannya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Yunus. Dan kita mengangkat tema kebencian manusia versus kasih Allah. Bacaan kita terambil dari Yunus pasal yang ketiga dan juga pasal keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ketika kita benci terhadap seseorang, hal itu dapat menghalangi kita untuk menyatakan kasih Allah kepada orang tersebut. Kebencian itu membuat kita tidak ingin melihat orang itu mengalami kebaikan dari Tuhan. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan Yunus. Niniwe adalah kota yang terkemuka dan Niniwe adalah ibu kota Asyur. Orang Niniwe terkenal suka berperang dan cara mereka memperlakukan tawanan mereka sangat sadis sekali. Saking bencinya terhadap Niniwe, Yunus sangat kesal terhadap pertobatan mereka. Dia tidak suka ketika bangsa Niniwe bertobat lalu mereka dibebaskan dari hukuman Allah. Di bagian akhir kitab Yunus, Allah menyadarkan Yunus bahwa pohon jarak yang kematiannya sangat disayangkan oleh Yunus itu tidak sebanding dengan orang-orang Niniwe yang adalah ciptaan Tuhan. Orang-orang Niniwe adalah orang-orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan yang dapat menuntun mereka pada kebenaran, sehingga dikatakan bahwa mereka tidak dapat membedakan kiri dan kanan. Mereka tidak dapat membedakan yang mana benar dan yang mana yang salah, sehingga kelak mereka mengalami murka Tuhan. Maka Allah mau mengajar Yunus bahwa betapa berharganya jiwa manusia dibandingkan dengan pohon jarak yang begitu disayangi oleh Yunus. Pohon jarak itu adalah pohon jarak yang fana. Pohon jarak yang tidak berharga. Tetapi jiwa orang-orang Niniwe adalah jiwa-jiwa orang yang berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mau supaya mereka bertobat. Dan mereka kemudian terlepas dari hukuman Tuhan. Allah juga mengajar kepada Yunus bahwa sekali Allah mau menyelamatkan sebuah bangsa atau sekali Allah mau menyelamatkan seseorang, maka ia adalah Allah yang berdaulat. Dan dia berkuasa untuk menyatakan kasihnya kepada orang tersebut. Sehingga orang tersebut pun dapat mengalami kasih Allah. Renungan hari ini menyadarkan kita bahwa sebagai pembawa berkat Tuhan, jangan biarkan ada kebencian di dalam diri kita. Kebencian itu menghalangi kita untuk membagikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terlebih orang-orang yang kita benci. Dan sebenarnya kita tidak layak untuk membenci seseorang, sekalipun orang itu adalah orang yang pernah menyakiti kita. Tuhan sendiri telah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika
kita masih berdosa. Dikatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati buat kita. Maka sudah seharusnya kita membagikan kasih Allah, kebaikan Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun mereka adalah orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangan biarkan diri kita hidup menjadi penghalang berkat Tuhan, tetapi mari kita senantiasa hidup menjadi pembawa berkat-Nya dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang mengasihi orang-orang berdosa. Engkau Allah yang mengasihi kami. Bahkan Engkau mau mati bagi kami ketika kami masih hidup di dalam dosa, ketika kami masih menjadi seteru-seterunya Allah. Terima kasih untuk kasih yang begitu besar Tuhan nyatakan kepada kami. Dan ampunilah kami jikalau di dalam hidup kami membenci orang-orang yang pernah menyakiti kami. Saking bencinya kami kepada mereka, akhirnya kebencian itu menghalangi kami untuk menyatakan kasih kebaikan Tuhan kepada mereka. Ampunilah kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami rindu supaya Tuhan terus mengajar kami dan Tuhan terus memampukan kami untuk kami boleh hidup sebagai orang-orang yang meneruskan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Ada pokok-pokok doa yang akan ditayangkan. Silakan jemaat mengambil waktu untuk mendoakan pokok-pokok doa tersebut. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.